Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Senin malam Selasa, 3 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 24 November 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Utsman bin Affan, Andil Bakti, Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema atau membaca kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid dengan kitab syarahnya Al-Jadid fi syarhi kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Pada kesempatan malam ini kita membaca bab yang ke-36. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, babu ma ja'a fir riya, bab 36 tentang riya. Nah. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bab ke-36 tentang riya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amalan yang saleh
dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Kahfi ayat 110. Taib. Bab 36 tentang riya, maksudnya adalah termasuk yang terlarang dan termasuk yang tercela melakukan riya. Dan riya adalah syirik kecil atau syirik asghar. Karena riya adalah syirik asghar selama riya tersebut tidak timbul dari asal perbuatan. Selama riya tersebut tidak timbul dari asal perbuatan. Maka kalau riyanya timbul dari asal perbuatan, maka berarti dia syirik akbar. Dan ketika kemurnian sebuah amal harus terlepas dari kesyirikan dan riya, maka itu adalah syarat diterimanya amal ibadah. Oleh sebab itulah penulis menyebutkan di dalam kitab tauhidnya ini. Karena amalan harus terlepas dari riya dan syirik agar diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penulis membawakan bab ini karena kitab ini berkaitan dengan perealisasian dari tauhid dan juga menjauhi dari berbagai macam jenis kesyirikan. Dan riya diambil dari kata ra'a yura'i, riya'an, mura'atan, yaitu maksudnya adalah pengertian dari riya, seseorang beramal ingin dilihat agar dipuji. Atau seseorang memperbagus amal ingin dilihat agar dipuji. Itulah pengertian dari riya. Beramal ingin dilihat agar dipuji atau beramal memperbagus amal agar dilihat supaya dipuji. Dan riya berhak mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga siksa. Dan riya tidak ada pahala untuknya. Riya tidak ada pahala karena dia mensyirikkan Allah di dalam amalnya ibadah tersebut. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, "Ar-riya izharul ibadah." Riya adalah memperlihatkan ibadah. Liqasdi ru'yatin nas. Agar dengan tujuan, dengan maksud memperlihatkannya di hadapan manusia. Fayahmadunahu 'alaiha. Maka mereka pun akhirnya memuji amalan tersebut. Itulah riya, memperlihatkan ibadah dengan maksud untuk dilihat oleh manusia, agar manusia memujinya atas ibadah tersebut. Sekali lagi, riya adalah pengertiannya memperlihatkan amal ibadah untuk maksud dilihat oleh manusia, sehingga manusia pun memujinya. Apa bedanya riya dengan sum'ah? Ada istilah lain yaitu sum'ah. Riya adalah amalan atau riya berkaitan dengan amalan. Seperti sholat, seperti sedekah. Sedangkan sum'ah berkaitan dengan ucapan. Sum'ah berkaitan dengan ucapan. Seperti
membaca Al-Quran, memberi nasihat, berzikir. Dan bab ini dan bab yang selanjutnya adalah berkaitan dengan asyirku fin niyah, syirik di dalam niat. Dan syirik di dalam niat ini adalah lautan yang tidak ada tepiannya. Dan hanya sedikit orang yang selamat dari syirik di dalam niat. Maka barang siapa yang ingin beramal selain wajah Allah atau berniat sesuatu selain mendekatkan diri kepada Allah dan menginginkan ganjaran pahala dari Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan di dalam niatnya dan di dalam keinginannya. Sedangkan ikhlas adalah memurnikan hanya untuk Allah di dalam ucapan, perbuatan, dan juga niat. Ucapan, perbuatan, dan juga niat. Nah, kemudian penulis mengatakan, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang manusia seperti kita, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki rububiyah, kekuasaan, penciptaan, pengaturan. Dan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki rububiyah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak memiliki uluhiyah, peribadatan, apapun peribadatannya. Tetapi rububiyah dan uluhiyah adalah milik Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu oleh Allah untuk mendakwahkan, dan dakwahnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berharap ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia beramal saleh dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Di sini disebutkan barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan yang dimaksud adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ada lagi perjumpaan yang dimaksud adalah melihat dengan mata kepala terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hendaknya seseorang beramal ibadah murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka pada saat itu dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalam amal ibadahnya. Nah, kemudian di sini disebutkan barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh. Amal saleh adalah apa yang sesuai dengan syariat Allah yang dicontohkan dan disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu maksudnya jangan melakukan riya dengan amal ibadahnya. Akan tetapi harus ia mencari wajah Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dua rukun diterimanya amal ibadah. Harus ikhlas, murni hanya karena Allah, dan amalnya harus sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh ditambah dengan iman. Syarat rukun diterimanya amal ibadah boleh ditambah dengan iman.
Jadi ada 3. Amal ibadah, beriman, kemudian beramal saleh, yaitu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian tidak mensyirikkan Allah, yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada penjelasan dari Imam Al-Qayyim mengatakan bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala satu, tiada sekutu bagi Allah, maka demikian pula ibadah hanya satu untuk Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi, memiliki ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Maka amal saleh adalah amalan yang suci dari riya, yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan, janganlah ia mempersekutukan seorang pun, siapapun di sini. Baik itu manusia yang paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam, atau jin, atau hewan, atau siapapun. Maka ini menunjukkan bahwa tidak boleh mempersekutukan Allah di dalam ibadah dengan seorang pun, dengan siapapun. Dan ayat ini menunjukkan bahwa pokok agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini mengandung larangan melakukan kesyirikan seluruhnya, baik sedikit, banyak, kecil, besar, larangan kita untuk melakukan kesyirikan. Hadza naim. Ini tidur. Bangunin. Jangan tidur di majelis. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi. Lalu apa hubungan ayat ini dengan bab? Hubungan ayat ini dengan bab adalah bahwa ayat ini memberikan pelajaran bahwa kita diharamkan untuk melakukan riya di dalam amal ibadah. Kenapa demikian? Karena Allah ini adalah cara agar seseorang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sekali lagi mengandung pembatalan kekuasaan seorang pun dari makhluk, atau mengandung yang paling berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini juga mengandung penerapan tauhid, yaitu tidak terdapat di dalam kalbu keinginan selain Allah. Maka riya menafikan tauhid. Ayat ini juga mengandung amal saleh yang mengharapkan keikhlasan. Dan keikhlasan tidak tetap untuk seorang hamba kecuali dengan meniadakan riya di dalam kalbunya. Kemudian yang keempat, ayat ini mengandung bahwa tidak boleh melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah dengan siapapun. Dan riya adalah kesyirikan. Maka berlepas diri dari kesyirikan tidak akan terjadi kecuali ketika berlepas diri dari riya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, silahkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu." Yang artinya, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa mengerjakan suatu amal dengan dicampuri perbuatan syirik kepadaku, maka aku tinggalkan dia dan tidak aku terima amal syiriknya itu. Hadis riwayat Muslim. Baik. Kemudian setelah itu penulis membawakan dalil yang kedua, dan makna dari dalil ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan di dalam hadis qudsi ini bahwa Allah sangat tidak memerlukan seluruh makhluk. Allah sangat tidak memerlukan seluruh makhluk. Allah Maha Kaya dengan zatnya dari seluruh makhluk. Oleh sebab itulah tidak diterima sebuah amal ibadah apapun yang ada di dalamnya kesyirikan. Dan termasuk dari kesyirikan adalah riya. Karena hal tersebut tidak cocok dengan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala dan karunia yang mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dalil atau nasihat yang paling besar bagi orang-orang yang mencari dalam amal ibadahnya selain pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihatnya adalah agar kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak memerlukan sekutu. Allah tidak berhajat kepada sekutu. Jangan sampai kita beramal karena ingin dilihat oleh manusia. Sampai nanti di hari kiamat, akhirnya dia tidak mendapati apa pahala yang dia amalkan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala orang-orang yang beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faedah dari ayat ini adalah itsbatu sifatil ghina al-mutlaq lillah. Penetapan sifat maha kaya Allah yang mutlak untuk Allah Subhanahu wa taala. Penetapan sifat maha kaya yang mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la yaqbalullahu minal amali illa ma kana khalisan lahu subhanahu. Allah tidak menerima dari amalan kecuali yang ikhlas hanya karena Allah. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, butlan ma waqa'a fihi minar riya minal a'mal. Batalnya amalan yang terdapat riya di dalamnya. Tidak ada nilai pahala sama sekali. Karena tadi sudah kita sebutkan bahwa kekuasaan, peribadatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak diberikan ibadah kepada selain Allah. Apabila diberikan ibadah kepada selain Allah, maka batal amal ibadahnya. Yang keempat, itsbatu karamillahil mutlaq. Penetapan kemurahan Allah secara mutlak. Allah itu maha pemurah. Ya. Yang kelima, itsbat sifatul qaulillahi ta'ala ala wajhin yaliqu bijalalih. Penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat hadis ini Allah berfirman. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Allah langsung berbicara. Ini menunjukkan bahwa tetapnya sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala.
Yang jelas hadis ini menunjukkan bahwa batalnya amalan yang terdapat di dalamnya kesyirikan. Dan termasuk daripada kesyirikan adalah riya. Kemudian yang patut diperhatikan di sini adalah apabila kesyirikan itu dari pokok amal, maka amalannya seluruhnya terhapus. Apabila kesyirikan itu dari pokok amal, dari pokok niat maksud saya. Ini niatnya memang hanya untuk manusia. Dari pokok niat, maka amalannya terhapus seluruhnya. Yang kedua, jika pokok amal itu untuk Allah awalnya, kemudian setelah itu datang riya. Nah, kalau dia lawan riya tersebut, maka tidak batal amal ibadahnya. Tapi kalau seandainya dia biarkan amal ibadah tersebut, maka pada saat itu terhapus amalan yang di dalamnya terdapat riya. Terhapus amalan yang di dalamnya terdapat riya. Nah, silakan. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Qalu bala. Qala asyirkul khafiyyu yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin ilaih. Yang artinya, maukah kamu aku beritahu tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau pun bersabda, syirik tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri melakukan salat, dia perindah salatnya itu karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Baik. Hadis ini maksudnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa Rasul khawatir terhadap umatnya. Khawatir ketika umatnya berhadapan dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Tetapi lebih khawatir lagi kalau umatnya berhadapan dengan riya tersembunyi atau syirik tersembunyi maksud saya. Dan syirik tersembunyi itulah riya. Dan takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya atas syirik tersembunyi yaitu riya lebih besar daripada takutnya Rasulullah SAW atas umatnya ketika bertemu dengan Dajjal. Kenapa demikian? Karena Dajjal hanya sebentar. Dajjal hanya sebentar. Adapun riya bisa datang kapan saja, di mana saja. Kemudian yang kedua, riya itu tersembunyi. Kemudian pendorongnya kuat karena ingin dapat pujian. Kemudian susah terlepas darinya. Susah terlepas dari. Sedangkan Dajjal dia jelas. Yang penting tidak mengikutinya selamat. Tapi kalau riya enggak. Bisa datang kapan saja, di mana saja. Kemudian juga riya itu tersembunyi. Kemudian juga riya itu susah terlepas darinya. Nah itulah yang dimaksud dengan hadis tadi. Pelajarannya adalah salah satu metodologi dari pengajaran adalah bertanya. Seperti di sini Rasulullah SAW mengatakan, maukah kamu aku beritahu tentang sesuatu? Ini bertanya. Mau enggak saya beritahu? Saya punya sesuatu. Nah, ini bertanya. Ini metode di dalam pengajaran. Kemudian yang kedua adalah
kasih sayang Rasul SAW dan kegigihan Rasul SAW untuk umatnya agar umatnya mendapatkan kebaikan selalu. Dan ini salah satu hal yang patut kita puji dari Rasulullah SAW. Beliau sangat sayang terhadap umatnya. Makanya apa saja yang mendekatkan umatnya ke dalam surga beliau sudah jelaskan. Apa saja yang mendekatkan umatnya ke dalam dari neraka maka beliau sudah jelaskan. Dan ini yang membuat kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini adalah bahaya yang sangat besar dari riya terhadap pelakunya. Kenapa? Karena dia tersembunyi dan susah untuk terlepas darinya. Dan motivasi untuk riya itu sangat kuat. Bahaya yang besar dari riya atas pelakunya. Kenapa demikian? Karena orang susah terlepas dari riya. Kenapa? Tersembunyi, kemudian sulit terlepas darinya, kemudian motivasinya banyak, yaitu ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diberi hadiah. Yang keempat, yaitu penjelasan bahayanya Masih Dajjal. Dan Al-Masih Ad-Dajjal salah satu tanda kiamat kubra. Kalau sudah keluar Masih Dajjal, maka akan keluar nanti tanda-tanda yang selanjutnya. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW lebih takut kepada atas umatnya daripada, saya ulangi, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW lebih takut atas umatnya melakukan riya daripada melakukan dosa-dosa yang lain. Kenapa? Karena dosa-dosa yang lain itu jelas nampak, sedangkan riya itu tersembunyi. Dosa-dosa yang lain bisa terlepas darinya, sedangkan riya susah terlepas darinya. Selalu ingin dilihat, ingin tampil, ingin. Kemudian dosa-dosa yang lain tidak terlalu kencang pemotivasinya. Karena di dalamnya terdapat keburukan. Sedangkan riya itu kencang motivasinya. Karena dia merasa dia mulia, dia tersanjung, dan seterusnya. Nah, alhamdulillah ini riya babnya sedikit ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan. Waalaikumsalam. Amin. Lalu Bukan hanya sekedar ingin dilihat orang, tapi ingin dilihat orang agar dipuji. ya dan seterusnya gitu. Lalu apakah dengan misalkan aku mau sholat sunnah nih 4 rakaat, kada jadi gin takut takut disangka ria gitu. Apakah itu termasuk ria Ustaz? Jadi ada rasa takut ingin disangka ria gitu. Apakah itu termasuk ria atau tidak? Iya. Itu yang pertama. Saya Yang jawab kedua, dulu biar tidak lupa. Para ulama mengatakan tarkul amal min ajlin nas riya. Meninggalkan amal karena manusia itu adalah sebuah riya. Meninggalkan amal berarti dia sebenarnya sedang memikirkan pandangan manusia. Aturan dia sholat saja. Kemudian dia ikhlaskan niatnya kepada Allah. Meninggalkan amal demi manusia itu adalah sebuah kesyirikan atau riya. Karena pada dasarnya dia sedang melihat atau menginginkan apakah manusia memandangnya atau tidak. Wallahu a'lam. kemudian yang kedua Ustaz, apabila kita safar Ustaz, kemudian bermukim di situ beberapa hari gitu. Dan kita tahu
budaya di tempat itu adalah sholat berjamaah dan sebagainya itu tidak sesuai sunnah, Ustadz. Nah, apakah yang harus kita lakukan, Ustadz, terhadap ketika kita mukim di situ, Ustadz, terkait dengan sholat tersebut gitu? Baik. Bismillah, alhamdulillah. Apabila seseorang sholat di sebuah masjid, kemudian di kegiatan masjid tersebut beberapa hal sebelum sholat, saat sholat, setelah sholat, ada hal-hal yang kita berpendapat dan juga para ulama berpendapat bahwa itu tidak sesuai dengan syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas kita mencari masjid yang lain kalau dimungkinkan. Kalau tidak dimungkinkan, maka kita ikut sholat berjamaah. Habis itu mengerjakan yang sesuai dengan sunnah. Dan adapun perbuatan mereka, itu mereka yang menanggungnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Annal masjid wa allaysa lil insani illa ma sa'a." Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia inginkan, kecuali apa yang ia usahakan. Maka kita ikut sholat berjamaahnya saja, istilahnya begitu. Kita ikut sholat berjamaahnya saja. Tapi ritual-ritual sebelum adzan, sebelum iqamah, ataupun di saat sholat, setelah sholat, yang belum ada syariatnya dari Rasulullah SAW, maka kita tidak mengikutinya. Allah. Berarti walaupun ada kunut dan sujud rukunya cepat, tetap ikuti dulu. Belum selesai urusan kunut sidin. Sudah tahun 2025. Kunut ikhtilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan dia sunnah, ada yang mengatakan dia tidak disyariatkan. Seperti perkataan Imam Ahmad, ada yang mengatakan dia bid'ah seperti perkataan Imam Abu Hanifah. Maka yang menganggap dia tidak disyariatkan ataupun bid'ah, maka terjadi lagi nanti khilaf di antara para ulama apakah imam mengikuti atau makmum mengikuti imam yang kunut atau tidak. Maka sebagian yang mengatakan mengikuti karena imam dijadikan untuk diikuti. Sedangkan permasalahan kunut, permasalahan khilaf, jadi tidak mengapa untuk diikuti dalam perkara khilaf. Ada lagi yang mengatakan bahwa tidak mengikuti karena tidak ada syariatnya dan itu adalah perbuatan bid'ah. Maka ketika seseorang mengambil tidak mengikuti, maka jangan dipermasalahkan. Kenapa? Karena dia mengambil pendapat sebagian ulama. Dan saya lebih condong kepada tidak mengikuti. Tidak mengikuti. Yang terakhir, karena itu adalah tidak disyariatkan. Seorang sahabat berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, innaha muhdats." Wahai anakku, sesungguhnya perbuatan itu adalah mengada-ngada. Wallahu a'lam. Yang terakhir, Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap orang tua gitu ketika kita berkumpul bersama mereka gitu. Terdapat kita melihat terdapat perbuatan-perbuatan bid'ah, bahkan terdapat perbuatan-perbuatan yang contoh untuk orang tua misalkan terbuka auratnya gitu, karena wanita kan auratnya sangat lugas sekali. Kemudian juga terdapat perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada syirik gitu. Sedangkan ketika kita namanya anak terhadap orang tua, ketika menegur takut disangka kamu belajar Islam di mana sih gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita saat apakah tetap kita menegur atau kita seadanya aja? Jazakallahu khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm, fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf." Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, maka jangan taati mereka. Boleh untuk tidak taat di dalam perihal bermaksiat kepada Allah, kepada orang tua. Dan tugas kita apabila orang tua memerintahkan kepada maksiat atau memerintahkan kita kepada maksiat, pada saat itu kita boleh untuk tidak taat.
baik itu melakukan kesyirikan, melakukan bid'ah, atau perbuatan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil. Nah, adapun sikap kita yang lainnya adalah menasehati, memberikan dakwah. Dan dakwah itu tidak mesti harus kumpul, duduk di hadapan, ceramahi, enggak. Tapi kadang-kadang dengan trik kita lagi ngobrol sedikit-sedikit agar orang tua tidak tersinggung. Karena bagaimanapun mereka tetap orang tua. Jadi kalau seandainya kita ingin menyampaikan yang sunnah, maka pada saat itu sampaikan dengan bahasa yang santun, yang lembut. Kalaupun kita terlihat misalkan dia ada melakukan perbuatan kesyirikan, maka jangan di hadapan khalayak ramai menasihatinya dan seterusnya. Intinya tetap diajarkan yang sesuai dengan sunnah dan tauhid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira ini yang bisa disampaikan. Silahkan diadzankan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ada yang ingin bertanya? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya pertanyaannya itu adalah ketika kita, jadi gini, ria itu tidak dikatakan ria kalau sudah beramal. Ria itu saat beramal. Sum'ah juga pas saat beramal. Saat beramal. Sum'ah, ria itu saat beramal. Nah, tetapi pertanyaan nanti akan dijawab. Cuma tadi harus ditegaskan bahwa ria atau sum'ah tidak terjadi kecuali saat beramal. Tidak ada ria setelah beramal. Tidak ada sum'ah setelah beramal. Orang sholat isya, habis itu selesai, baru ada yang mujinya. Nah itu tidak ria. Maksudnya dia ini sudah selesai sholatnya. Karena ria itu saat beramal. Nah mungkin pertanyaannya adalah bagaimana, sudah betul pertanyaannya, bagaimana sikap kita kalau dipuji orang, terlepas dari ria atau tidak. Karena ria itu saat beramal. Mungkin lebih tepatnya bagaimana sikap kita saat dipuji orang agar kita tidak terlalu takjub dengan amal. Ujungnya mungkin lebih condong kepada ujub. Ujub itu merasa beramal atau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jawabannya adalah kembalikan kepada Allah. Contoh misalkan seorang bersedekah. Saat dia bersedekah, dia ikhlas karena Allah. Lalu ada yang mengetahui bahwa dia bersedekah. Yang mengetahui ini kemudian memuji dia. Nah, ini si fulan kalau bersedekah luar biasa. Kemudian timbul ujub. Timbul rasa takjub dengan diri. Nah itu bukan ria tetapi ujub. Nah obatnya bagaimana? Kembalikan itu kepada Allah. Kita katakan ini semua adalah petunjuk dari Allah. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang muji kita, ini semua adalah kemudahan datang dari Allah. Nah, gitu. Jadi sandarkan apa yang kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa beliau ketika diangkat menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan lastu bi khairikum. Aku bukan orang yang paling baik di antara kalian. Allahumma ighfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhun. Ya Allah, ampuni aku untuk dosa-dosa yang mereka tidak ketahui. Dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka ucapkan. Nah, ini menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dipuji, beliau menyandarkan kepada Allah semua petunjuk tersebut. Kemudian yang kedua, beliau berdoa kepada Allah agar ditutupi aib
dan agar dijadikan yang lebih baik daripada apa yang orang kira. Nah, begitu caranya. Agar kita tidak ujub. Jadi, tapi lebih condong tadi yang saya katakan, dia lebih condong kepada ujub daripada riya. Karena riya itu dikatakan riya saat beramal. Makanya para ulama mengatakan tidak ada riya kalau sudah selesai amal. Yang ada adalah ujub. Datang haji, datang umroh, kesah macam-macam. Wah, wah. Nah, itu ujub. Itu bukan riya, karena riya saat beramal. Riya pian nih. Enggak, aku pada sudah selesai hajiku. Jadi kada riya lagi. Nah, paham ya? Ada lagi? Pakai mic. Pakai mic. Bismillah. Apa hukumnya ikut lomba membaca Al-Quran Ustadz, tapi mengharap hadiahnya Ustadz? Apakah itu termasuk riya? Nah, ini pekan depan kita pelajari. Ya, beramal ingin dunia. Ada hadiahnya loh. Nah, beramal ingin dunia. Beramal ingin dunia bagian dari riya. Karena riya itu penyebabnya dua. Ingin dipuji, ingin dapat hadiah. Akhirnya dia perlihatkan amalnya atau perbagus amalnya. Karena ingin dapat pujian atau ingin dapat hadiah. Jadi beramal ingin dapat dunia itu bagian dari riya. Bagian dari riya. Baik. Sekarang ke permasalahannya saja. Apa hukum mengikuti lomba musabaqah tilawatil Quran, musabaqah hifdzil Quran untuk mendapatkan hadiah? Pertama, apabila kita ingin mengikuti lomba, maka harus dipastikan lombanya itu bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Kalau tidak, maka tidak boleh. Yang kedua, harus dipastikan bahwa hadiahnya adalah hadiah berasal bukan dari uang para peserta, tetapi dari panitia. Uang dari para peserta mungkin hanya sebatas pendaftaran, tetapi bukan dari situ diambil hadiah. Karena kalau diambil dari situ berarti dia adalah untung-untungan. Untung-untungan adalah definisinya judi. Maka tidak boleh kita berjudi. Kemudian ketika dia ikut lomba, kemudian ingin dapat hadiah, maka jawabannya adalah harus diletakkan di dalam kalbunya yang pertama kali adalah untuk Allah. Meskipun dia musabaqah hifdzul Quran, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah tafsir Quran, maka untuk Allah. Hadiah adalah nomor 2 niatnya. Jangan sampai hadiahnya nomor 1. Karena itu berdosa nanti. Tapi hadiahnya nomor 2. Dalam artian niat yang pertama kali dia lakukan adalah karena Allah. Saya ingin menghafal Al-Quran karena Allah. Ingin mendalami tafsir melalui lomba ini karena Allah. Nah, maka pada saat itu boleh. Nanti niat yang keduanya baru dia, kalau seandainya dapat hadiah maka saya juga ingin. Nah, ini boleh. Yang makruh adalah dia untuk Allah, nomor 2-nya untuk hadiah, tapi keinginan besarnya untuk hadiah. Jadi porsinya misalkan 30, 70. 30 untuk Allah, 70 untuk hadiah. Nah, ini tercela. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ada lagi yang sangat buruk, yaitu dia ikut lomba hanya karena ingin hadiahnya. Tidak ada niatan sama sekali karena Allah. Maka ini bisa batal pahala amal solehnya.
Contoh misalkan, ikut sholat subuh berjamaah, gasan umpat undian, dapat mobil Avanza. Nah ini kalau seandainya dia harus diatur niatnya ini. Maka kalau ada hadiah itu hibak masjid. Sholat subuh berjamaah. Habis sholat diundi. Maka pas ada orang dihiga bahiga. Apa niat pian? Karena aku hendak sholat subuh berjamaah. Nah kalau seandainya niatnya untuk sholat subuh berjamaah karena Allah, ini yang paling afdal. Di bawahnya lagi karena Allah dan karena hadiah. Tetapi itu pun karena Allahnya harus lebih besar dibandingkan hadiahnya. Di bawahnya lagi yang makruh adalah karena Allah dan karena hadiah, dan karena hadiahnya lebih besar niatnya dibandingkan karena Allah. Tapi karena Allahnya masih ada. Yang lebih parah lagi adalah yang paling bawah, dia ikut sholat subuh berjamaah karena hadiah. Tidak ada sama sekali andil untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama dengan seperti itu tadi. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallah. Ada lagi? Oh, banyak. Silakan. Abu Rafa. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Selama ini Ana Ustaz, hari-hari berpenampilan apa nang kemana-mana nih, kalau ada teman kemana-mana, istilahnya itu kami, Ana nih Ustaz, begitu berpenampilan tuh seperti apa adanya waktu untuk sholat. Apakah di saat kita ini seakan-akan kan menampakkan bahwa kita ingin menjalankan sunnah seperti cingkrang, teman-teman melihat kita kan hari-hari kan, oh ini lain lagi nih orangnya nih gini. Pada tujuannya kan hanya sekedar untuk menjalankan sunnah aja, apakah itu dikatakan riya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung niat pian. Innamal a'malu binniyat. Jikalau memang mengerjakan berpakaian, jadi gini, kita runut dulu dari awal. Asal hukum berpakaian mubah. Pakaian apa saja mubah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi dengan halal dan baik. Allah juga berfirman, qul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadi wat thayyibat minar rizq. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk manusia di bumi. Semuanya halal, kecuali yang diharamkan. Asal hukum pakaian begitu. Jadi kalau seandainya ada orang berpakaian yang mau pakai sarung, mau pakai celana, mau pakai jubah, mau pakai training, asal hukum pakaian halal. Selama tidak melanggar syariat. Yang melanggar syariat seperti laki-laki di bawah 2 mata kaki. Nah, kalau seandainya kita melakukan yang sesuai dengan syariat, dia sudah mubah, kemudian setelah itu kita angkat celana kita, maka apakah itu dikatakan kita riya karena berbeda dengan yang lain? Jawabannya tidak. Karena asal hukum berpakaian mubah, kemudian pakaian kita tidak menyelisih syariat. Taib. Lalu ada orang berkata, oh pakaiannya gitu-gitu aja, haramkah pakai kaos? Haramkah pakai celana jin? Ini di mana orang jin, selawar jin dipakai ya. Ya. Maka jawabannya tidak haram. Tapi kita ingin memakai pakaian yang seperti ini. Nah itu tidak riya. Itu tidak riya. Tidak riya. Pakaian yang sesuai dengan sunnah tidak riya. Tidak riya. Wallahu a'lam. Nah, lagi belakang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz, umpang bertanya.
begini, kami misalnya ingin berkunjung ke rumah keluarga kami di suatu tempat. Namun namun tempat itu atau kota tersebut lingkungannya bisa dianggaplah lumayan jauh dari sunnah. Di sana, di daerah tempat sanak keluarga yang kami kunjungi itu, yang akan kami kunjungi nanti mungkin kunjungi nanti itu kan si banyak tradisi-tradisi yang dan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah yang diamalkan oleh masyarakat sekitar. Ya. Terus bagaimana Ustadz cara kita menghadapi lingkungan yang seperti itu? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kita di Banjarmasin ini harus belajar untuk bertanya. Pertanyaan lebih ringkas mungkin, apa hukum atau bagaimana cara menghadapi keluarga yang masih melaksanakan perbuatan-perbuatan tidak sesuai dengan sunnah? Ya. Maka jawabannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau sanggup, misalkan dia pemimpin, dia penguasa, dia punya wewenang, dia rubah dengan tangannya. Kalau tidak sanggup, dia rubah dengan lisannya, menasihati. Menasihati harus dengan ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Katakanlah wahai Muhammad SAW, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Kemudian yang kalau seandainya tidak sanggup juga menasihati karena tidak ada ilmunya, maka mengingkari dengan qalbu. Nah, itu cara menghadapi kaum muslimin yang melakukan perbuatan kesyirikan ataupun melakukan perbuatan kebid'ahan. Cuma di sana ada hal yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan nahi mungkar. Di antaranya adalah melakukan penjelasan kepada kaum muslimin, kerabat kita kah atau orang lain, teman kah, yaitu menjelaskan makna dan konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Dan ini sangat manjur sekali. Menjelaskan makna dan konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Apa maknanya, apa pembatalnya, apa syarat-syaratnya, apa rukunnya. Kalau sudah paham ini, niscaya mereka akan mengakui bahwasanya perbuatan mereka ini menyimpang. Begitu juga syahadat Muhammad Rasulullah, apa maknanya, apa konsekuensinya. Dan ini sangat manjur. Ini yang kedua. Yang ketiga, berdoa. Doakan kaum muslimin yang masih belum mengenal dakwah sunnah atau masih membenci bahkan dakwah sunnah, doakan agar diterima, agar diberi petunjuk oleh Allah SWT. Seperti misalkan di daerah kita ini ada acara-acara besar yang maka kita akan berhadapan dengan orang-orang yang begitu fanatik dengan acara tersebut. Tidak bisa diberitahu walau hanya dengan isyarat. Tugas kita mendoakan. Mendoakan mungkin orang dalamnya yang akan merubah. Orang dalamnya yang akan sadar, mendoakan. Dan jangan pernah putus asa, berdoa untuk kebaikan. Demikian. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ulun mau bertanya.
di sini kan Nabi itu takut terjadi kepada umatnya karena ria. Nah, ada Ustaz supaya kita itu tidak terjerumus untuk ria gitu Ustaz? Ada kata cara-caranya gitu? Jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah. Kiat-kiat agar kita tidak terjerumus ke dalam ria, pertama harus mengetahui dulu apa itu ria. Apa ria itu? Yaitu seorang beramal dan memperlihatkan amalnya atau memperbagus amalnya untuk dapat pujian atau hadiah. Nah, itu ria. An yudhiral insanu amalah au yuhassinahu 'indan nas hatta yamdahuhu. Seseorang memperlihatkan amalnya atau memperbagus amalnya. Kenapa ada atau ini? Karena kadang-kadang ada amalan yang bisa kita tidak perlihatkan, kita sembunyikan. Lalu dia perlihatkan untuk dapat pujian atau hadiah. Nah, ada amalan yang tidak bisa kita tidak lihatkan. Seperti misalkan ini, duduk di majelis ilmu. Kenapa kamu kadang ini kada hadir ke majelis ilmu? Takutan ria kok. Aki apa tuh kayak saya? Kenapa kamu kada Jumatan? Takutan ria. Nah, ini berarti kan dia tidak bisa tidak harus terlihat amalnya. Nah, lalu dia perbagus. Kenapa enggak pernah jadi muadzin lagi? Takutan ria. Nah, ini enggak boleh. Akhirnya dia harus mau tidak mau harus adzan, tapi harus dia tidak memperbagus untuk dapat pujian. Itu pengertian ria. Memperlihatkan amal atau memperbagus amal agar dapat pujian manusia atau agar dapat hadiah dari manusia. Itulah ria. Nah, agar tidak terperosok ke dalam ria yang ditakuti oleh Rasulullah, pelajari apa pengertian ria. Itu satu. Yang kedua, berdoa. Sebagaimana doa Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana alam wa astaghfiruka lima la alam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mensyirikanmu dalam keadaan aku mengetahuinya. Dan aku mohon kepada engkau dari mensyirikanmu dalam keadaan aku tidak menyadarinya. Doa. Dua. Yang ketiga, agar terlepas dari ria, harus kita mengetahui penyebab ria. Lalu kita menjauhinya. Penyebab ria apa tadi? Saya beberapa kali menyebutkan dalam definisi. Nah, para santri. Penyebab ria apa? Bukhari Muslim? Mana Bukhari? Agar dipuji. Yang kedua, Imam Nasai mana? Imam Baihaqi. Baihaqi. Terima kasih senyumnya. Ulun hendak dapat jawabannya. Yang pertama beliau sudah betul. Sebab ria adalah ingin dapat pujian. Yang kedua, tadi siapa yang tahu? Ingin dapat hadiah. Hadiah. Hadiah itu macam-macam. Harta, tahta, wanita. Hadiah. Ini dua musuh ria nih. Biasanya orang kalau sudah ada dua ini enggak akan ikhlas. Dua musuh ria itu ingin dapat pujian, ingin dapat hadiah. Nah, caranya bagaimana agar kolbu kita, ini kan urusan kolbu sebenarnya. Kita tidak bisa menilai, pian yang menulis ini ria, nggak bisa. Karena urusan ria itu urusan kolbu. Pian yang bertakun tadi ria, nggak bisa. Urusan ria itu urusan kolbu, hanya Allah yang tahu. Tidak boleh kita menyatakan si fulan ria, si fulan ikhlas, nggak boleh. Karena hanya Allah yang tahu. Makanya ada orang berkelahi, kemudian ria ikam.
Mana? Belah dadaku. Ada dia. Karena urusan riya itu urusan qalb. Nah, cara agar kita tidak ingin dipuji, kita tidak ingin dapat hadiah dari manusia, ini yang harus kita ketahui. Sehingga tidak riya. Dan ini dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Agar kita tidak ingin dipuji, maka yakini baik-baik. Pujian manusia terbatas. Sedangkan pujian Allah absolut pasti. Kemudian mutlak. Sangat terpuji. Manusia pujiannya terbatas. Relatif. Wah, Ustaz ini pintar. Cuma, misalkan seorang perempuan, seorang laki-laki ingin menikahi perempuan. Sudah nazar, bungasnya cuma putih tuha kulitnya. Putih tuha itu latat berarti. Adik, pujian manusia itu relatif. Pasti ada cumanya. Maka carilah pujian Allah. Karena kalau Allah sudah memuji, absolut pujiannya terpuji pasti. Dan yang kedua mutlak. Artinya pujiannya sempurna, tanpa cacat, tanpa tapi. Kemudian itu tadi ingin pujian. Caranya menebasnya tadi. Cari pujian Allah. Nah, pujian manusia terbatas. Kemudian yang kedua ingin dapat hadiah. Misalkan nih, ulun ceramah ingin dapat ini. Bagaimana caranya agar saya tidak riya? Penyebabnya kan ini. Maka yakini baik-baik, ini tidak akan pernah saya dapatkan kecuali dengan izin Allah. Meskipun, saya gantilah ya. Ini. Meskipun air ini sudah ada di ujung mulut, tapi kalau Allah tidak mengizinkan masuk, dia tidak akan masuk. Maka mintalah kepada Allah. Nah, dengan dua menghadapi penyakit riya ini atau penyebab riya ini, kita akan ikhlas dan tidak riya insyaallah. Allah. Dan riya ini, orang riya itu capek, Pak. Seperti uyuhnya ulun wahid. Orang riya itu capek, Pak. Karena pura-pura. Ya. Satu pura-pura, yang kedua kada puas-puas. Sudah dibantui, kada ada terima kasih. Oh, afwan, terima kasih. Kayak itu aja lah. Nah, sudah diterima kasih, kayak itu aja lah. Ya. Jadi orang riya itu ya capek karena dia pura-pura. Yang kedua, tidak puas dengan sanjungan pujian. Itu yang membuat dia capek. Ya, itu yang membuat dia capek. Apalagi kalau seandainya amalannya dianggap biasa saja. Sedangkan orang beriman, orang yang bertauhid, dia yakin betul bahwa secuil dari amalnya tidak akan pernah luput dari penghitungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah itu. Maka dia tidak peduli manusia memujinya, manusia mencelaknya, ini tidak peduli. Yang dia sangat peduli apakah Allah memujinya atau tidak. Cukup kiranya. Ini yang bisa disampaikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Mohon maaf kalau agak lambat, panjang. Tadi saya ingin berhenti cepat, cuma pertanyaan banyak. Alhamdulillah. Ini yang bisa disampaikan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.